Assalamualaikum, kamu lagi nonton podcast Teman Bicara, Teman Berbagi Cerita, spesial edisi Ramadan. Sebelumnya aku pengen ucapin dulu selamat menjalankan ibadah puasa untuk Tribuners semua yang menjalankannya. Semoga puasanya berkah, barokah, diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa full sampai akhir bulan nanti. Dan terkait bulan puasa ini kita bakal ngomongin sebenarnya kalau bulan puasa produktif gak sih di kantor. Nah untuk itu kita sudah mendatangkan narasumber yang sudah ahli di bidang ini. Ada Prof. Hardani Widyastuti, Psikologi Industri Organisasi sekaligus akademisi USM. Halo, Assalamualaikum Prof. Dani. Waalaikumsalam Mbak Elin, Tribuners. Prof. Dani kabarnya bagaimana Prof? Baik, paling juga ya efektivitas turun dikit ya. Efektivitas, kalau produktivitas tetap harus dijaga. Harus efektivitasnya enggak. Agak turun dikit ya. Kalau bulan puasa sama bulan-bulan biasa sibukan mana nih Prof? Justru sekarang. Malah justru puasa. Ya. Okay. Karena momennya kan bersamaan dengan mahasiswa kuliah ya. Nah, mahasiswa kuliah, dosennya juga tugas penelitian, wis bareng semua ini. Kalau di bidang akademisi ya. Oke. Saya pikir juga sama mungkin yang di pekerjaan yang berbeda, pasti di jam kerja kan tetap juga dengan tugasnya masing-masing ya. Betul. Semoga sehat selalu ya Prof. Amin. Ya, diberi kesehatan. Dan terima kasih Prof. Udah kesekian kalinya datang ke podcast Teman Bicara. Senang soalnya sekali ketemu Mbak Elin. Saya juga senang ketemu Prof. Dani, dapat insight baru, dapat juga ilmu Tribuners baru. Semuanya. Betul. Nah Prof, terkait bulan puasa nih, banyak kita yang beranggapan kalau bulan puasa itu bulan istirahat, apalagi para karyawan ya. Jadi kan puasa tuh ada aja alasan mau bikin kerjaan, aduh nanti dulu deh, lemes, lapar. Nah itu sebenarnya fenomena itu gimana Prof? Kita lihat life cycle manusia ya, kita hidup itu kan biasanya kalau jam kerja pagi, kemudian sore buat tidur, sama juga kalau yang di kerja shift ya kan, tidurnya ya jam tidur buat kerja dan seterusnya. Sama di era saat-saat puasa ini juga akan terganggu dalam jangka waktu sebulan terganggu, tapi penyesuaiannya biasanya 1 minggu sudah bisa menyesuaikan. Jadi life cycle-nya dulu biasanya tidur nyenyak gitu kan sampai pagi gitu, ini harus dibangunkan dulu, bangun jam 2, jam 3 sampai subuh, itu mungkin terganggu. Nah efeknya kan biasanya terus pagi ngantuk dan seterusnya. Tapi kembali lagi kalau kita bisa menata life cycle itu it's okay sebetulnya. Sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget nggak ya? ngaruh-ngaruh banget. Cuman kan memang dari sisi kimiawi badan kita nih, misalnya airnya jadi berkurang. Kemudian sebetulnya kalau mereka yang punya sakit tertentu misalnya gula darah dan seterusnya, itu penyesuaian yang bagus loh untuk kesehatan. Sebenarnya penyesuaian bagus. Iya, karena kan dia asupannya akan turun. Gula darahnya juga tidak terus tinggi gitu kan, karena asupannya kan berkurang. Dia nggak suka ngemil, karena kalau orang punya sakit tertentu kan dia misalnya DM kan biasanya pengennya makan terus. Ya itu makan dan minum, nah itu kan juga menyebabkan itu. Tapi jangan sampai drop lah gitu. Kita sendiri sebetulnya yang bisa menyesuaikan. Betul, setuju. Kalau bisa. Tapi harusnya bisa dong menyesuaikan diri sendiri ya Prof ya. Berarti bisa dibilang ada kurun waktu selama 1 minggu itu kita menyesuaikan. Penyesuaiannya biasanya 1 minggu. Nah mulai minggu-minggu berikutnya tinggal landas aja. Tapi setelah 3 minggu itu kan balik lagi ke lebaran, berarti penyesuaian lagi dong Prof? Kalau itu tetap, kalau kita udah ini yang cewek-cewek seperti Mbak Elin itu biasanya kan pengen diet ya. Tapi sayangnya di 2 hari lebaran ini kan nggak boleh. Betul. Nah itu kalau itu diteruskan sebetulnya hampir sama dengan program yang intermittent fasting ya. Itu kan sama. Jam sekian harus makan, sama juga ini juga hampir sama, cuman jamnya itu tuh. Nah kalau kita bertahan misalnya memperjuangkan ngemil dikit aja, nggak makan di jam itu, mungkin juga akan berhasil. Tapi biasanya godaan lontong opor, sambal goreng. Aduh. Lebaran kayaknya bakal ini sih Prof, bakal tetap goyah. Iya. Lontong opornya, yang sambal penting gorengnya, kinerja yang di masa 1 bulan ini mungkin kita bisa menata yang tersisa 10 hari ya itu. Iya, tinggal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah Prof,
Kalau secara psikologi industri sendiri nih ya, perubahan perilaku apa sih yang menonjol pada karyawan ketika memasuki bulan Ramadan? Apakah benar-benar mereka yang jadi nggak produktif, lemas, atau seperti apa? Sebetulnya enggak ya. Kalau lemes sih, kalau kita life cycle-nya tadi, jadi kalau misalnya subuh terus langsung tidur, bangunnya nggak cukup dah. Mau tidur nerusin kan jadi mending jam 3 baru bangun terus gitu. Tapi kalau jam 3 terus sahur gitu, terus sholat habis itu tidur lagi, pasti dia juga nggak nyaman kan. Tapi itu kalau dilanjutkan dengan aktivitas mulai jam 3, saya pikir juga fine-fine aja. Cuman biasanya kan menguap itu kan memang asupannya kurang konsentrasi itu kan. Betul. Kalau iklan kan minum aja air mineral itu kan. Itu sih gitu. Oke. Nah Prof, biasanya di bulan puasa itu para karyawan tuh senggol bacok. Mereka bakal lebih sensitif karena mungkin lemes, kemudian juga lapar gitu kan. Nah, ini kan biasanya sering banget terjadi di bulan puasa. Itu biasanya kenapa Prof? Nggak se-ekstrim itu juga. Tapi ada Prof. Itu kebetulan kan kalau kita lihat di media kan. Di media itu kan memang dia punya kepentingan khusus, apalagi yang menjelang lebaran ini kan. Faktor ekonomi pemicunya. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan seseorang yang punya kepribadian tertentu, kan tidak serta-merta orang dalam posisi ini itu tidak terus kepribadiannya nomor satu. Di mana dia berada itu yang diperhatikan. Jadi kalau circle-nya dia fine-fine aja, saya pikir juga nggak ngaruh-ngaruh banget. Nggak ngaruh-ngaruh banget. Oke. Malah justru sebetulnya nggak emosian, karena kan itu masa-masa ibadah ya. Sore juga ada tarawih dan seterusnya. Mungkin di saat-saat itu dia akan menebus dosanya yang tadinya suka minum atau apa ya, dia nebus di bulan puasa gitu. Atau apa gitu mungkin loh, karena kita melihat ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap seorang itu jadi emosinya tersulut. Banyak walaupun faktor. Masanya tidak hanya di masa puasa aja kan. Gitu. Berarti sebenarnya banyak faktor yang membuat emosi tersulut, nggak gara-gara lapar, lemas gitu ya Prof ya, gara-gara puasa. Puasa itu kan biasanya kalau kita faktor ekonomi nomor satu, coba bisa dibayangkan. Ini gajinya tetap. Ya, dia mendapatkan kompensasi yang tetap. Padahal dia biasanya terus saat berbuka dia membutuhkan ekstra, nanti sahur dia ekstra. Otomatis kan juga kebutuhan ekonomi kan juga meningkat. Belum lagi harganya ikut meningkat. Nah, itu biasanya pencetusnya apa-apa yang di sekitar kita. Faktor eksternal lebih banyaknya. Seperti itu ya Prof ya. Nah Prof, seringkali kita kan merasa lemas nih, tapi lemas secara fisik gitu kan. Kalau puasa kan kayaknya mentalnya lebih sehat ya, karena kita mau berbuat gini sedikit, jangan lagi bulan puasa kan banyak remnya gitu. Tapi sejauh mana faktor psikologis ini mempengaruhi performa kerja ketika perut kosong? Karena kan mungkin kita lemas, akhirnya nomor satu nggak konsentrasi itu. Tapi kembali lagi, kita tanamkan semuanya dari pikiran kita. Jadi kalau kita pikiran, misalnya kita sakit aja ya, kalau kita pengen sembuh gitu, pasti kan juga sembuh karena kita positifnya ke sembuh gitu. Begitu juga kalau puasa lah, semangat, pasti kita juga akan semangat. Jadi dari kita sendiri sebetulnya. Harus dari diri sendiri. Kita mungkin dari orang lain. Kok dari orang lain, lingkungan kita misalnya orang tua apa nyuruh A, B, C gitu kan, belum tentu kita bisa kan. Tapi kalau dari dirinya sendiri pasti. Berarti mindset seperti apa yang harus kita tanamkan Prof? Positif ke dirinya kita. Jadi kita harus mampu itu. Memang susah, tapi kita harus ke sana. Berarti harus tanamkan dari diri sendiri dulu Tribuners. Bahwa kita kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang banyak itu. Kita bisa. Kita bisa. Aduh, positif vibes banget. Nah Prof, biasanya kalau bulan Ramadan itu kan kadang ada beberapa perusahaan atau beberapa kantor itu memperlakukan jam kerja yang lebih pendek, tapi dengan beban kerja yang tetap atau sama seperti bulan-bulan biasanya. Padahal kita sedang berpuasa, konsentrasi gampang buyar. Nah, itu kita menyikapinya gimana biar tetap kerja maksimal Prof? Manajemen waktu. Jadi kalau kita menyelesaikan dengan jangka, biasanya jam 2-an kan sudah mulai ting 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 gitu ya, pusing dan seterusnya.
kita izin ini bisa diselesaikan di rumah kan pasti. Karena kita misalnya apa-apa bisa di-remote kan dari rumah. Cuman kita tunjukkan pekerjaan yang lebih ringan tapi bisa dikerjakan di jam itu. Biasanya misalnya jam 4 jadi pulang jam 3 gitu kan. Nah, sisa-sisa waktu itu kan bisa mengerjakan yang ringan-ringan dulu. Tapi bisa dilanjutkan setelah buka gitu bisa. Saya pikir fleksibilitas kita kok. Tapi kalau misalkan yang di kantor yang memang mengharuskan, misalkan harus kerja jam 8 sampai karena mungkin hari biasa sampai jam 5 karena puasa sampai jam 4, tapi beban kerja kita sama. Misalnya Terus pekerja gimana? bank gitu ya. Iya, itu Ya, kan itu job desk-nya mau tidak mau harus dilakukan gimana. Orang masih datang kita masih melayani kan. betul. Nah, itu harus kita lakukan. Cuman kalau itu kerja tim, ketua timnya harus bisa manage. Kita bisa komunikasi. Nomor 1 komunikasi dengan timnya. Komunikasi Teamwork. dengan Iya. timnya. Oke, tapi kita sebagai karyawan yang harus kita lakukan apa, Prof? Apakah Job desk-nya jelas. job desk? Oh, harus diperjelas dulu Iya, job desk-nya. enggak jelas menyesuaikan dengan Oke. tugasnya dia toh. Oke, baik. Berarti biar tidak burn out kebanyakan pekerjaan di Nah. bulan puasa. Oh, ini target itu bisa terselesaikan misalnya 1 minggu harus selesai ya kita mencicil gitu. Kalau misalnya di perusahaan kantor perbankan dan seterusnya kan memang nggak bisa, atau layanan gitu kan nggak. Tapi layanan biasanya kan sudah tertempel ya, jam sekian sampai sekian. Begitu juga perbankan kan, jam sekian sampai sekian. Itu bisa memanage, itu hasil dari kemampuan manusia juga. Oke. Berarti kuncinya bagaimana kita mengatur waktunya. Iya, betul. Jadi pekerjaan bisa terselesaikan. Mungkin di pagi hari bisa lebih produktif, nanti Betul. siangnya kita tidur Nah, sebentar. Tapi kalau konsumen tuh datangnya siangan ya, mau tidak mau ya rekap yang kemarin belum terselesaikan diselesaikan di pagi hari sambil nunggu yang lainnya gitu. Oke. Kelihatannya mudah ya, Kelihatan ya, tapi kayaknya ini lagi memetakan bagaimana caranya. kembali ke masing-masing. Iya, tapi kita yakin sih Tribuners pasti bisa. Iya, manajemen waktu. Manajemen waktu, kuncinya di manajemen waktu Tribuners. Ketika banyak kerjaan, Betul. coba diatur waktunya sedemikian rupa biar kita tidak merasa terbebani, tapi pekerjaan Kerja, selesai. melayani pimpinan, melayani organisasi, bukber. Oh, Itu iya, juga bukber juga. shutdown tuh. Iya. Acara bukber itu juga men-shutdown kita kan dari beban, kan jadi agak rileks bentar, habis itu meneruskan lagi, nggak masalah. Oke, nah terkait tadi bukber udah agak di spill nih. Jadi bulan Ramadan itu kan jadi bulan sibuk, banyak agenda. Salah satunya adalah bukber. Banyak yang ngajak bukber sana sini, bahkan mungkin 30 hari bukbernya separuh lebih keluar. Nah, Prof, gimana cara jaga kesehatan mental biar gak ngerasa tertekan oleh tumpukan agenda sosial termasuk itu bukber dan kewajiban kantor? Bukber, kita garis dulu ya. Oke. Bukber itu inisiatif teman, circle, atau inisiatif organisasi. Wah, ini beda ya, Prof? Beda. Oke, baik. Kalau pertemanan pasti kita kan juga keluar lagi nih. Nah, Nah, betul. itu yang jadi bebannya di situ, bukan pekerjaannya. Sebetulnya saya sampaikan tadi. Jadi gaji yang sama, kompensasi yang diterima bulan itu kan sama. Kita nggak lihat THR dan seterusnya ya. Itu sama. Padahal beban-beban yang dikeluarkan kan lebih. Harga-harga juga naik. Kita harus mengikuti circle itu. Itu yang jadi perhatian. Ah, itu tuh jadi tekanan mental. Iya, Prof. kalau nggak ikut nanti gimana? Heeh. Kalau ikut Boncos. gimana? Nah, kayaknya itu. Oke. Nah, terus kita menyikapinya gimana nih, Prof? Kalau kebanyakan Terbuka, agenda kayak terbuka. gitu. Makanya ini acaranya siapa, kita ngapain, iuran berapa, jelas. Oke, berarti wajib juga membatasi diri. Iya. Di mana Kan sama, Heeh. mereka juga pasti sama toh. Sama punya kepentingan yang berbeda gitu. Yuk kita bubar. Terus caranya gimana, harus saling komunikasi. Jangan sampai ini ada yang nggak enak, nanti ada yang ini juga diomongin nggak jelas gitu kan. Oke. Nah, harus terbuka aja, apalagi dengan circle-nya. Enak Oke, kan? jadi kita Tribuners Komunikasi. komunikasi, intinya di komunikasi sih, bagaimana cara Iya. kita berkomunikasi dengan baik sama teman. Kalau gitu. dengan perusahaan organisasi kan jelas kita free kan. Iya, tinggal duduk aja gitu, makan, ada Prof. duduk. Tapi dengan circle-nya kan kita secara sosialisasi dengan masyarakat kan juga perlu. Tapi kan susah, Prof, kadang kita buat bilang Nah No. itu orang Indonesia kadang gitu. Jadi Pekewo. kita harus memahami itu. Jadi belajar. Kalau kita udah
rumah tangga kan biasanya ikut di PKK atau RT atau apa, itu juga disampaikan. Jadi ada iuran apa gitu, terbuka. Kalau Oke. harus komunikasi sudah mulai ke sana, nggak masalah, malah enak di depan kan daripada ngomong di belakang. Iya, tapi kebanyakan orang ngomong di belakang, Nah Prof. itu bisa Aduh, disampaikan, sampaikan aja nggak Iya. masalah. disampaikan baiknya gitu. Mm-mm. Oke, Prof, tapi melihat apa namanya bulan Ramadan gitu, seberapa besar pengaruh bulan Ramadan ini ke produktivitas karyawan dan organisasi? Kalau Prof Lebih Deni lihat, besar ya, lebih besar karena kan kita dengan bekerja kan itu ibadah. Padahal ini bulan Ramadan kan memberikan nilai plus juga. Jadi positive thinking terhadap bulan itu sendiri, bulan Ramadan. Di satu sisi ya kita harus memberikan kontribusi yang seimbang dengan apa yang diberikan oleh organisasi juga sebagai karyawan. Gitu. Apalagi menjelang ini THR mesti pada wah pekerjaan ya gitu. pasti pada Pada kerja keras sih. Iya. Biar ada penilaian plus dapat bonus. gitu. Saya pikir itu jadi kita sendiri bisa membawa diri kemana gitu, Mbak. Oke, tergantung bagaimana kita membawa diri. Iya. Oke, masih melihat bulan Ramadan nih, Prof. Kan banyak tipe karyawan nih. Tapi kepribadian karyawan yang seperti apa sih yang paling tangguh, kemudian juga paling cepat beradaptasi sama ritme Ramadan? Karena tadi udah Prof Deni juga sampaikan kan bahwa ritme Ramadan mau nggak mau kita harus geser. Jam 3 pagi biasanya kita tidur pulas, hari Iya. harus bangun, nanti aktivitas salat subuh, bangun nanti langsung bablas pagi kegiatan. Gimana Prof? Ya, Seperti itu apa? lebih pada kebiasaan ya. Kalau kepribadian itu lebih pada karakter seseorang. Tapi kalau kita sudah ada bond of jadi dia sudah ada aturan di organisasi, dia kan nggak bisa melanggarnya. Oke. Jadi kepribadian apapun dia tidak mau harus ikut kan Oh, dengan iya. aturan itu. Karena ada aturan. Tapi Iya. kalau dari Prof Deni, apakah memang ada tipe-tipe karyawan yang lebih mudah beradaptasi? Ada. Jadi Seperti apa tuh Prof? Yang kayak apa mungkin kepribadiannya? kita memetakan kepribadian saat ini lebih sulit. Oh gitu Prof. Karena semakin teorinya berkembang ke sini, semakin potongannya banyak. Kalau dulu disampaikan hanya introvert, extrovert gitu kan. Iya, sama ambivert. Sekarang ada big five personality. Oh, Itu tiap orang punya 5. Ada emosi, ada penyesuaian, ada komunikasi dan seterusnya. Pokoknya 5. Masing-masing ini ada 6 faset. oh gitu. Jadi yang membedakan saya sama Mbak Erlin itu yang 6 faset di kaki-kakinya ini. Oh, Jadi baru nggak tahu. bisa diprek gitu sama atau semua orang pasti yang bisa menyesuaikan tuh orang ini susah. Karena di situ ada kepribadian yang 30 pun faktor loh berarti. Iya, berarti. Karena 5 kali 6 itu 30 faktor ditambah lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya dia sudah menata baik, itu jadi bergeser. Oh gitu. Gitu. Jadi banyak faktor ini ya. Nah, kalau ini Prof, kalau kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana menjaga ritme pekerjaan biar masih tetap produktif di bulan Ramadan? Karena Ya. kan mungkin banyak lemesnya. Pemimpin itu malah kerja keras. Karena apa? Dia harus memberi contoh pada bawahannya. Ya, Setuju. itu kan. Kalau yang pimpinannya udah datangnya siang, karena melanjutkan tidur dulu misalnya. Kemudian nanti waktunya pada pulang dia masih di situ, malah rapat mungkin dan seterusnya. Kan juga susah ya. Makanya jadi pemimpin itu susah. Jadi harus dia memberikan contoh, tetapi juga bisa melihat karyawannya bahwa saya bekerja dengan baik. Jadi tidak sekedar hanya nyuruh kan, tetapi dia selain memberikan contoh juga dia mengerjakan dengan baik. Itu yang susah. Oke, dia harus bisa menjadi panutan. Betul. Oke, berarti dia harus tetap produktif ya, para pemimpin tolong. Iya. Apalagi Biar produktif bercontoh. plus saya kasih. Nah, Nih ya, itu beda paling lagi, bahagia tambah kan? lagi tuh. Oke, Harapannya kan gitu. harapannya seperti itu Prof. Oke, terakhir Prof, ada pesan yang disampaikan ke Tribuners gak biar ritme kerjanya mereka masih tetap bisa produktif, menyesuaikan sama ritme kerja Ramadan? Boleh Iya. disampaikan Prof? Tribuners, jadi yang pertama kita harus dapat memberikan contoh dan dapat memotivasi diri kita sendiri bahwa kita bisa.
Oke. gitu. Kita bisa melakukan apapun walau di bulan puasa. Kan kita persepsinya harus bulan baik. Jadi kita juga harus menunjukkan perilaku yang baik pada yang di atas. Oke, karena bulan baik kita juga harus berperilaku Iya. baik. Manfaatkan Ramadan ini untuk Betul. mengupgrade lagi dirinya biar Oh, untuk versi yang lebih baik gitu ya Prof betul. ya. Oke, Semoga bisa. semoga bisa. Oke, terima kasih Prof Dani sudah Sama-sama, hadir di podcast kali sama-sama. ini. Senang sekali bisa ngobrol sama Prof Dani di buat Tribuners yang sedang menjalankan ibadah puasa dan kamu seorang karyawan. It's okay, puasa tuh gak bakal ngaruh banyak ya Prof ya. Kita masih Iya. tetap bisa produktif, kita masih tetap bisa ibadah dengan maksimal. Seperti Makanannya itu ya. malah macem-macem. Betul sekali. Oke, Tribuners terima kasih sudah menyaksikan podcast Teman Bicara edisi kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasanya dan sampai jumpa di podcast Teman Bicara selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.